Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're going to continue our lesson again. Now we focus on phonological rule. So you can read it also on page 97. So what is phonological rule? So phonological rule is the pattern, or you can say the formula that change the pronunciation of sound. Okay, so phonological rule is a kind of pattern or a kind of formula that is going to change the pronunciation of sound, which is the pronunciation that we have already discussed on the previous discussion. The rule will be the authority of the language itself. English, especially American. So, just like I said, that phonology is always unique, and then it is particulars. It means that every languages, whether British or Americans, is going to have its own phonological rule. Now, the phonological rule of English, British or American or even other languages is going to sometimes change the sound. Okay, but it doesn't mean that it's going to change the meaning, but it does sometimes change the sound or change the way of native pronunciate the language. Okay, let me give you a further discussion. Now, before we continue the discussions about phonological rule, in the phonological rule, you are going to have two terms. The first one is the terms of phonemic, and the second is the terms of phonetic. The terms of phonemic is the form which is based on the dictionary or the IPA, International Phonetic Association, standardized, yet is not changed by the rule of the phonology. Okay, remember what I said about the phonological rule is a certain formula or a certain patterns that is going to change the way of pronouncing the sound. But when the sound it's still based on the standardized or based on the dictionary, based on the IPA, it means that it means that it haven't changed by the rule at all. Jadi phonological rule itu kan adalah suatu aturan atau formula yang nantinya apabila diterapkan akan mengubah bunyi atau makna tidak seperti yang kita pelajari. Bu, apakah ini ada kaitannya dengan phonetic detail and narrow transcription? Ya, phonetic detail and narrow transcription itu kan mengubah bunyi tidak seperti seharusnya karena aturan tertentu. Nah, phonetic detail and narrow transcription ini menjadi bagian dari phonological rule yang akan kita bahas. Nah, jadi fonemik itu adalah bunyi yang dibunyikan sesuai standar seperti yang ada di dalam kamus dan belum mendapatkan phonological rule. Apakah yang ada di kamus itu bunyi fonemik? Ya, semua yang ada di kamus-kamus itu bunyi fonemik yang ditulis di kamus itu adalah bersifat fonemik. Artinya dia nggak mendapat penambahan phonological rule dari bahasa apapun. Makanya jika Anda sudah belajar phonetic detail and narrow transcription dan Anda tidak menemukan tanda-tanda atau simbol-simbol dari phonetic detail and narrow transcription di kamus, itu karena
mereka di kamus masih menggunakan aturan fonemik dan tidak memasukkan aturan fonologi sesuai dengan bahasa masing-masing. Nah, masih bersifat umum ya atau general sehingga bisa dibaca oleh siapapun yang bukan berasal dari English, British ataupun American English. Nah, jadi bentuk kedua adalah phonetic. Is the form that based on or had influenced by the phonological rule that cause different form and way of pronunciation. Jadi bentuk fonetik adalah bentuk yang sudah mendapatkan perlakuan dari phonological rule masing-masing bahasa ya, karena kita cenderung ke American language. Sekarang we talk about the phonological rule of the American English. Okay, now coba perhatikan phonological rule itu ada beberapa. Yang pertama adalah assimilation. Apakah kita punya di fonologi? Juga punya, yaitu asimilasi. Secara teori sama, tetapi penerapannya akan berbeda. Okay. Dissimilation atau disimilasi, insertion atau sematan, ya, deletion atau penghilangan, palatalization atau menjadi bunyi palatal atau bunyi pelit. Oke. Jadi nanti phonological rule yang akan kita bahas adalah assimilation, dissimilation, insertion, deletion, and palatalization. Nah, perhatikan this illustration. Phonemic form akan mendapat phonological rule, yaitu seperti yang saya jelaskan. Jadi bisa saja dia mendapat asimilasi, disimilasi, penyematan, penghilangan, atau bunyi palatal atau bunyi langit-langit. Setelah itu sudah mendapatkan rule ini, maka dia akan menjadi bunyi fonetik atau phonetic rule atau phonetic transcription. Okay. Nah, next example, kata thank you. Kata thank you secara fonemik atau yang ada di kamus akan berbunyi seperti ini. Thank you. Thank you. The, k, y, and u. Thank you. Oke. Ini secara fonemik ya. Fonemik, belum mendapatkan aturan fonologi. Nah, setelah mendapatkan aturan fonologi, Anda harus masukkan th, dan eng. Ini vowel ketemu eng, maka dia akan menjadi nasalized. Anda beri tanda. Kemudian k ketemu u, y, ke akan voiceless. Iya yang voice akan menjadi voiceless juga. Ya. Nah, jadi baca thank you. Thank you. Maka apabila sudah mendapatkan aturan ini, maka dia berubah menjadi phonetic transcription. No longer phonemic transcription. Oke, karena sudah mendapat aturan-aturan fonologi. Oke. Nah, itu the examples. How can you differentiate between phonemic and phonetic? Nah, okay, let's go on. Phonological rule classification. Kita akan membahas klasifikasi phonological rule satu per satu. Okay? Kita mulai dari assimilation. So, what is assimilation? Assimilation is the sound that become more alike. Okay, sorry, I'm going to add menjadi seperti. Okay,
Let me repeat it for you. The sound that become more alike the neighboring sound. Suatu bunyi yang akan berubah menjadi seperti tetangganya. Neighboring sound. Berarti bunyi itu berdempet satu sama lain atau berdekatan satu sama lain, salah satunya akan menjadi atau berbunyi seperti tetangganya karena dipengaruhi oleh tetangganya tersebut. Nah, aturan yang seperti itu disebut aturan assimilation. Apakah di phonetic detail and neurotranscription yang sudah kita jelaskan itu ada aturan seperti itu, di mana bunyi itu bertetangga. Setelah bertetangga, salah satu dari tetangganya itu akan menyerupai tetangganya. Apakah ada? Oke, ada. Jadi pada alveolar stop assimilation atau dental consonant, saya tidak menjelaskan terlalu detail ya, tidak akan menjelaskan detail lagi karena dental consonants atau nama lainnya alveolar stop assimilation sudah dijelaskan pada tayangan video yang sebelumnya. Oke, jadi bunyi alveolar yaitu bunyi alveolar itu apa saja? Bunyi alveolar itu ada 7, yaitu l, r, n, d, t, s, z. Ada 7. Nah, ini adalah bunyi alveolar. Nah, apabila bunyi alveolar bertemu dengan bunyi interdental yang ada 2, yaitu th dan z. Maka bunyi alveolar tersebut akan menjadi dental consonant. Oke. Jadi bunyi alveolar itu menjadi dental consonant, maka dia akan berubah seperti interdental dengan ketentuan yaitu lidah kita tidak menyentuh alveolar tetapi langsung pada posisi th dan Oke. Contoh, Ibu ingatkan lagi. With ditulis seperti ini, wah, i, d, th. Maka alveolar bertemu dengan interdental, maka alveolar ini berasimilasi menjadi bunyi dental yang disebut dental consonants dengan tanda ini. Nah, ini yang disebut allophone dental consonant. Oke, allophone dental consonant. Karena kenapa? Dia berasimilasi seperti tetangganya, maka Anda bacanya with. Tidak menyentuh alveolar tetapi menyentuh lidah. Oke. B. Liquid and glide devoicing atau disebut voiceless liquid and glide. Ini sudah Ibu jelaskan bahwa bunyi liquid and glide yaitu l, r, ei atau y dan w apabila bertemu dengan voiceless ya, maka bunyi-bunyi tersebut yang seharusnya adalah voice berubah menjadi voiceless. Maka dia akan terdengar lebih kuat hembusannya tapi lebih kecil getarannya dengan tanda allophone l, r, y dan w devoicing atau voiceless. Contoh, queen, k adalah voiceless.
ketemu weh yang voice, maka weh berasimilasi ikut tetangganya menjadi queen. Aspirated queen. Getarannya kecil, hembusannya besar. Berasimilasi. C. Vowel nasalization atau nasalized vowel. Nasalized vowel adalah segala macam vowel apabila bertemu dengan nasal, maka vowel ini akan menjadi nasal atau nasalized. Lemon and lime. Lemon and lime. Lemon and lime. Lemon and lime. Maka yang mana yang berasimilasi? Lemon and lime. This one is assimilated menjadi nasalized vowel. Bacanya lemon and lime. Lemon and lime. Maka harus dibaca lebih sengau. Nah, apakah kalian menemukan pada phonetic detail and neurotranscription yang sudah kalian pelajari yang juga berasimilasi? Apa coba? Apabila tetangganya nasal, dia ikut nasal. Apa tetangganya dental, dia ikut dental. Yang berasimilasi. Itu cukup ya. Jadi asimilasi adalah aturan yang membuat suatu kata, suatu bunyi yang berdempet menjadi ikut seperti tetangganya. Tetap belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum.